Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana Awaludin, kelas MJ 105, Prodi Manajemen PJJ 1. Sekarang saya akan mempresentasikan suatu produk atau jasa sesuai dengan tugas UAS atau ujian akhir semester tahun ajaran 2023-2024. Oke, yang pertama, saya akan membahas tentang produk. Pembahasan kali ini tentang produk buah kurma. Kita akan membahas dari segi struktur pasar, kategori produk, kemudian target konsumen, dan selanjutnya yang terakhir masuk dan rantai pasokan. Oke. Eh, Buah kurma termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Mengapa demikian? Karena produk ini memiliki penjual dan pembeli yang hampir sama banyak, sehingga penawaran dan permintaan berjalan dengan seimbang. Jadi tidak hanya pembeli dan tidak hanya, maksudnya tidak hanya penjual satu yang biasa kita sebut dengan pasar monopoli, tapi karena penjual banyak dan pembelinya hampir sama banyak antara penjual dan pembeli, sehingga penawaran dan permintaan barang berjalan dengan seimbang, sehingga menjadikan buah kurma ini termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Gitu. Selanjutnya, tentang kategori sendiri, buah kurma otomatis kita kategorikan sebagai produk yang konsumtif. Selain konsumtif, eh, dan musiman juga. Mengapa demikian? Karena eh, buah kurma ini salah satu buah yang merupakan cukup populer atau sangat populer di musimnya. Buah kurma sangat laris di pasaran menjelang bulan Ramadan, kemudian juga menjelang bulan Haji. Nah, tidak tanggung-tanggung, omsetnya itu bisa meningkat lebih dari 10 kali lipat di musimnya, yaitu di menjelang bulan puasa atau di bulan puasa bisa menaik 10 kali lipat dibanding bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan lainnya. Selanjutnya tentang target konsumen. Adapun target konsumen, sebentar. Adapun target konsumen untuk produk ini yaitu rata-rata di umur antara sekitar 24 tahun sampai 40 tahun. Jadi nggak jarang juga yang di atasnya ya, orang-orang lansia yang biasanya konsumsi memang udah biasa untuk mengkonsumsi hal tersebut. Tentu saja targetnya ialah orang-orang yang biasa akan sosial tersebut dan juga biasa saat musim orang ramai membeli kurma, yaitu untuk kebutuhan, biasanya untuk kebutuhan buka bersama atau untuk sedekah itu. Target lainnya itu orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Biasanya kan mereka akan dijadikan oleh-oleh haji. Kurma itu biasanya dijadikan identik untuk oleh-oleh haji dan umroh karena identik buah dari Timur Tengah, dari asalnya di sana. Jadi untuk opsi karena biasanya butuh untuk memberikan oleh-oleh lebih banyak kepada orang, ya kepada tetangga sekitaran dan sebagainya. Tetapi karena orang yang sudah pergi haji dan umroh ini terbatas bawaannya dan ada juga yang tidak mau repot membawanya, biasanya mereka akan membelinya di Indonesia kepada para importir yang tentu saja sudah melalui sistem rantai pasok kepada penjual retail maupun grosir. Selanjutnya pemasok dan rantai pasok. Pemasok utama produk ini tentu saja importir atau produsen. Biasanya ada importir, importir itu kirim dari luar masuk ke dalam, atau dari Timur Tengah masuk ke dalam negeri. Biasanya itu kadang juga ada yang melakukan repacking atau packing ulang. Biasanya dikirim dari negara asalnya sana berbentuk dus-dus besar seperti yang belakang ini. Dan setelah sampai ke Indonesia, biasanya mereka sebagian perusahaan melakukan repacking atau packing ulang menjadi seperti ini. Ini udah berkemasan 1 kilo. Ada juga kemasan lainnya, kemasan kecil dan beraneka macam lainnya.
Dan setelah itu akan masuk ke distributor yang didistribusi ke agen. Setelah ke agen akan melalui retailer atau para reseller yang pada akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Karena produk ini merupakan produk impor, maka ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi produk ini. Salah satunya adalah dolar yang sangat mempengaruhi dari segi harga. Jadi ketika dolar naik, otomatis ketika importir ingin membeli persediaan mereka dari mana? Dari negara asalnya, otomatis kita harus menggunakan mata uang dolar. Ya, maka dari itu kita harus membeli dolar terlebih dahulu dengan uang rupiah. Tapi jika dolarnya mahal, otomatis kita akan membayar lebih banyak. Meskipun di sananya murah, tapi ketika kita membelinya dengan uang rupiah, yang mana harus ditukar dulu ke dolar, sedangkan dolar ketika dolar nilainya sangat tinggi, maka akan mempengaruhi harga, ya kan? Yang kemudian ketersediaan panen, kemudian ada juga yang mempengaruhi selain dari nilai dolar, ketersediaan panen di negara yang asalnya. Nah, seperti contohnya eh, di luar musim stok terbatas, maka otomatis harga juga semakin tinggi. Dan juga politik bisa saja mempengaruhi pasokan seperti layaknya saat ini sedang ada perang antara Israel dan Palestina, dan di Yaman itu biasanya kan seperti yang kita tahu di daerah Yaman atau daerah Laut Merah itu ada pemberhentian. Pokoknya ada segi apa namanya? Ada fenomena politik sehingga kapal-kapal pemasok dari luar yang yang harusnya datang ke kita itu terkendala karena adanya politik tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga membantu, semoga eh, dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.